Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang agonis kolinergik, sekarang kita bahas tentang antagonis kolinergik. Simak terus ya. Sebelum kita lanjut, silakan pencet dulu tombol subscribe di bawah ini agar Anda nggak ketinggalan. Antagonis. Yang saya maksud dengan antagonis di sini adalah setiap senyawa atau ligan yang mampu mengeblok sisi aktif reseptor asetilkolin muskarinik ataupun senyawa-senyawa yang mampu menghalangi atau mengurangi efek saraf parasimpatik. Jadi di sini ada antagonis langsung yang akan mengeblok sisi aktif reseptor asetilkolin, baik itu asetilkolin muskarinik dan nikotinik, atau obat-obatan yang mampu mengurangi jumlah asetilkolin pada daerah neuromuscular junction atau pada celah sinaptik atau synaptic cleft. Efek akhir dari dua mekanisme aksi ini adalah berkurangnya aktivitas saraf parasimpatik yang mungkin diperlukan dalam terapi suatu penyakit yang berkaitan dengan kelebihan jumlah asetilkolin pada berbagai daerah di seluruh tubuh kita. Mungkin nanti kita lihat penyakitnya apa saja. Yang pertama adalah antagonis reseptor asetilkolin muskarinik. Obat-obatan yang masuk ke dalam golongan ini disebut juga dengan istilah parasimpatolitik. Ada istilah litik di sini yang berarti memecah atau menghambat. Umumnya, senyawa yang dapat menghambat atau mengeblok sisi aktif reseptor asetilkolin muskarinik ini memiliki struktur yang mirip dengan asetilkolin itu sendiri. Cuma perbedaannya adalah senyawa-senyawa ini tidak mampu mengaktifasi atau memicu konformasi aktif dari reseptor asetilkolin. Seperti yang saya jelaskan pada teori reseptor pada video pembelajaran sebelumnya. Tujuan dari penggunaan antagonis muskarinik ini diantaranya adalah untuk pengobatan berbagai macam penyakit yang terkait dengan peningkatan jumlah asetilkolin di seluruh tubuh. Yang mana tentu saja peningkatan asetilkolin ini sebelumnya sudah saya sampaikan ada beberapa banyak dan beberapa macam. Di antaranya adalah masalah keracunan dan berbagai macam gangguan saluran pencernaan, kejang otot dan lain sebagainya. Obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor asetilkolin muskarinik ini diantaranya adalah atropin sulfat, skopolamin, ipratropium bromida, tiotropium bromida, pirenzepin, trihexylphenidil, oxybutinin, dan tolterodin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah atropin sulfat. Atropin sulfat ini adalah salah satu obat emergensi untuk penanganan kasus keracunan berbagai senyawa racun yang terdapat di dalam cairan pembunuh serangga. Ini umumnya digunakan atropin sulfat. Tadi saya sudah mengatakan bahwa orang yang minum racun serangga itu akan mengalami peningkatan jumlah asetilkolin di seluruh tubuhnya. Sehingga ini dapat diatasi dengan pemberian antagonis reseptor asetilkolin muskarinik. Walaupun asetilkolin itu banyak akibat penghambatan enzim choline esterase secara irreversibel, asetilkolin yang banyak ini tidak akan memicu terjadinya gejala-gejala keracunan apabila reseptornya ini kita hambat secara selektif dan kuat. Sehingga atropin sulfat ini digunakan sebagai antidot spesifik untuk keracunan senyawa-senyawa insektisida yang ada dalam racun pembunuh serangga. Selain itu, atropin juga banyak digunakan untuk melemaskan otot akibat ketegangan otot yang berlebihan, ya seperti kram otot, peradangan usus besar atau colitis, dan penyakit irritable bowel syndrome, yang mana penyakit ini juga berhubungan dengan berlebihnya jumlah asetilkolin di saluran pencernaan. Selain itu, jumlah asetilkolin yang berlebihan ini juga dapat memicu berbagai macam sekresi kelenjar tubuh, ya seperti sekresi ludah yang berlebihan dan keringat yang berlebihan. Sehingga penggunaan atropin sulfat ini juga ditujukan untuk mengurangi sekresi lendir yang berlebihan pada saluran rongga pernapasan atau pada kondisi di mana air liur disekresikan secara berlebihan, terutama pada pasien-pasien yang mengalami efek samping obat seperti obat-obat Parkinson. Atropin sulfat juga digunakan untuk melemaskan otot-otot pada rongga mata sebelum dilakukannya prosedur operasi pembedahan pada mata.
itu adalah atropin sulfat. Kemudian yang kedua adalah skopolamin. Tidak jauh berbeda dengan atropin sulfat, skopolamin juga digunakan umumnya untuk meredakan ketegangan otot, terutama pada kontraksi di daerah perut dan saluran pencernaan ya. Beberapa produk diantaranya mungkin bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. Nah, skopolamin yang ada dalam produk ini umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit irritable bowel syndrome dan mengatasi kram perut ya pada penyakit kolitis tadi. Obat selanjutnya adalah tiotropium bromida dan ipratropium bromida. Kedua obat ini umumnya ada dalam sediaan inhalasi untuk pengobatan asma tingkat lanjut ya. Kedua obat ini secara selektif akan mengantagonis reseptor asetylkolin muskarinik 3 yang terdapat di saluran pernapasan, sehingga aksi obat ini akan mengurangi kontraksi otot polos saluran pernapasan, sehingga ini membantu dalam melonggarkan saluran pernapasan penderita asma ya. Contoh sediaannya bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. Yang keempat ada trihexylphenidil. Ini adalah antagonis reseptor muskarinik 3 atau antimuskarinik yang umumnya digunakan dalam pengobatan Parkinson. Pada penyakit Parkinson yang umumnya pasien itu mengalami kekurangan dopamin, ini akan diikuti oleh peningkatan sekresi asetylkolin di seluruh sel saraf parasimpatik di otot-otot tubuh pasien, sehingga umumnya pasien yang mengalami Parkinson ini akan mengalami ketegangan otot skeletal, mungkin di kaki, di tangan, sehingga pasien tersebut akan mengalami kesulitan untuk bergerak, dan Anda bisa lihat penderita Parkinson itu berjalannya sudah tidak fleksibel lagi, atau mungkin bisa kita sebut dengan istilah robotic movement, sehingga salah satu strategi dalam terapinya adalah dengan memberikan antagonis reseptor asetylkolin muskarinik yang diharapkan mampu bekerja di seluruh reseptor yang ada di otot skeletal. Dan diharapkan gerakan tubuh pasien akan dapat lebih lentur lagi dan kembali seperti sedia kala. Kemudian yang terakhir ada oxybutynin dan tolterodin. Kedua obat ini digunakan untuk pengobatan penyakit inkontinensia urin, atau kalau bahasa gampangannya adalah pasien tidak bisa menahan pipis alias ngompol. Nah, ini umumnya terjadi pada pasien lanjut usia yang sudah tidak lagi mampu mengontrol buang air kecil ya. Secara patofisiologi, kondisi ini disebabkan karena meningkatnya jumlah asetylkolin di sekitar kandung kemih, sehingga kandung kemih pasien ini selalu berkontraksi dan tidak dapat ditahan oleh pasien, sehingga pasien sering ngompol dan sering pipis walaupun sudah ditahan. Oxybutynin ini seringkali diresepkan dokter untuk pasien-pasien yang telah kesulitan untuk menahan buang air kecil. Jadi di sini paham ya. Mekanisme aksinya adalah sebagai antagonis reseptor asetylkolin muskarinik khususnya pada kandung kemih. Disebabkan keberadaan reseptor asetylkolin muskarinik ini sangat luas di seluruh tubuh kita, padahal target aksinya hanya pada organ-organ tertentu saja, maka penggunaan antagonis reseptor asetylkolin muskarinik ini menimbulkan banyak efek samping ya. Di antaranya adalah peningkatan frekuensi denyut jantung atau jantung berdebar-debar karena banyak sekali asetylkolin yang harusnya mampu mengurangi kontraksi denyut jantung ini dihambat. Kemudian penurunan kontraksi otot polos bronkus yang akan berdampak pada penurunan sekresi lendir pada bronkial. Ini juga akan mengurangi mekanisme defense dari saluran pernafasan kita terhadap masuknya benda-benda asing dari luar tubuh. Kemudian juga akan terjadi penurunan motilitas atau gerakan peristaltik otot-otot saluran pencernaan, sehingga ini berpotensi untuk menimbulkan sembelit. Penurunan sekresi saliva sehingga mulut akan terasa kering, dan retensi urin atau pasien nanti akan kesulitan untuk pipis, berkurangnya keringat, dan penurunan kesadaran. Nah, ini tentu saja disebabkan karena aksi antagonis yang berlebihan pada berbagai macam reseptor asetylkolin muskarinik yang ada di dalam tubuh kita. Walau bagaimanapun, saraf parasimpatik dan asetylkolin ini harus berada dalam jumlah yang cukup, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan di dalam tubuh kita,
karena fungsinya adalah sebagai penyeimbang dari norepinefrin yang beraksi pada reseptor adrenergic. Ya, sehingga kalau asetilkolin ini berlebih atau berkurang, tentu saja akan mengakibatkan terganggunya fungsi keseimbangan tubuh kita yang dirasakan sebagai gejala suatu penyakit atau efek samping obat. Kemudian selanjutnya adalah senyawa atau ligan yang mampu beraksi sebagai antagonis reseptor asetilkolin nikotinik, atau dikenal juga dengan istilah obat pengeblok ganglion. Obat pengeblok ganglion ini umumnya terikat kuat pada reseptor asetilkolin nikotinik sehingga aksinya sangat kuat dan justru cenderung berbahaya, sehingga tidak lagi digunakan dalam pengobatan dan terapi. Sebagian kecil ini masih digunakan untuk tujuan penelitian-penelitian atau eksperimental di laboratorium. Salah satu contoh obat yang dulunya digunakan untuk terapi adalah hexametonium. Dulunya digunakan untuk terapi hipertensi kronis. Beberapa senyawa ataupun racun yang bekerja dengan cara mengeblok ganglion ini diantaranya adalah toksin botulinum yang dihasilkan oleh bakteri. Toksin ini akan menghidrolisis protein-protein yang terlibat dalam sekresi asetilkolin pada celah sinaptik, yang efek akhirnya adalah menurunnya jumlah asetilkolin yang dilepaskan pada daerah neuromuscular junction. Ini akan menghambat impuls atau signal transduksi asetilkolin pada daerah sistem saraf pusat ataupun di perifer. Ya, demikian tadi materi seputar tentang antagonis kolinergik. Mudah-mudahan dengan memahami isi video pembelajaran ini, Anda dapat memahami berbagai macam mekanisme aksi obat-obatan yang dapat menurunkan aktivitas saraf parasimpatik untuk berbagai macam penyakit-penyakit yang terkait dengan berlebihnya jumlah asetilkolin pada neuromuscular junction, sehingga ini akan mengurangi gejala-gejala penyakit yang diderita pasien. Demikian saja, jangan lupa subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.